Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 26. Kenapa kamu tidak setuju? Zhao Sanhe memandang Wang Lin, yang wajahnya terus berubah, dan tersenyum lembut. Tidak ada banyak waktu tersisa bagimu untuk memikirkannya. Bos Wang sebaiknya memikirkan situasinya. Petik 2. Wang Lin mengepalkan tinjunya, tubuhnya gemetar. Dia awalnya ingin mencapai kerjasama proyek ini dengan grup Zhao, dan kemudian dia bisa menghasilkan banyak keuntungan. Pinjaman 20 juta bank itu omong kosong. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Zhao Sanhe benar-benar akan menipunya. Dia dianiaya dan marah. Keluarga Zhao memiliki bisnis besar, mengapa Anda ingin menipu dia? Apakah cemburu karena dia tampan? Dalam waktu singkat ini, Wang Lin memikirkan banyak cara, tetapi akhirnya menemukan dengan cemberut bahwa dia tidak dapat bersaing dengan grup Zhao dan Bank Oriental sama sekali. Terlalu mudah bagi kedua raksasa ini untuk menghancurkannya sampai mati. Berapa harga yang Tuan Zhao mau tawarkan? Akhirnya, Wang Lin berkompromi, dia bertanya dengan suara serak. Zhao Sanhe mengangkat dua jari. Ini tidak mungkin, kamu perampokan. Wang Lin menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Perampokan. Zhao Sanhe mencibir dan berkata, bagaimana situasi perusahaan Anda saat ini, tidakkah Anda mengetahuinya? Tanpa proyek grup Zhao saya, apa yang akan Anda ambil untuk membayar kembali pinjaman bank? Sekarang harganya layak untukmu. Setelah beberapa saat, percaya atau tidak itu bahkan tidak bernilai 5 juta. Wajah Wang Lin sangat jelek, karena Zhao Sanhe mengatakan apa yang paling dia khawatirkan. Meskipun perusahaannya tidak kecil, ada beberapa proyek yang sedang berjalan. Perusahaan yang tidak memiliki proyek untuk dilakukan hanyalah cangkang, yang tidak bernilai. Tapi biarlah dia menjualnya dengan harga 20 juta, dia benar-benar enggan menanggungnya. Lagi pula, asetnya di masa lalu adalah ratusan juta. Sebagai manusia, kamu harus tahu bagaimana mendapatkan cukup. Tidak baik menjadi terlalu serakah. Zhao Sanhe terlihat dingin. Jika Wang Lin tidak setuju, dia tidak keberatan menggunakan kekuatan grup Zhao untuk melenyapkannya sepenuhnya. Inilah yang dijelaskan oleh kakak laki-laki tertua, dia akan melakukan yang terbaik dengan segala cara. Tubuh Wang Lin terkejut, dan matanya sedikit ketakutan. Ya, dia hampir lupa. Yang di depanku adalah Zhao Sanhe. Ini adalah orang yang bisa bergulat dengan keluarga Su. Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda mencari kematian? Setelah memikirkan ini, Wang Lin menundukkan kepalanya. Oke, saya setuju. Petik 2. Baiklah, saya memiliki kontrak transfer di sini. Jika tidak ada yang salah dengan itu, Tuan Wang akan menandatanganinya. Zhao Sanhe tersenyum dan mengeluarkan kontrak dari asisten dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Kantor manajer umum asli, tetapi sekarang bukan Wang Lin yang duduk di sini. Perusahaannya telah diakuisisi oleh Zhao Sanhe atas namanya sendiri, dan sekarang perusahaan ini milik Zhao Sanhe atas namanya. Sebelum Zhao Sanhe pergi, Lin Yurou langsung ditunjuk sebagai manajer umum yang baru. Lin Yurou masih sedikit bingung sekarang, merasa sangat tidak nyata. Kok bisa jadi bos? Li Dong duduk di seberang Lin Yurou dan menatap Lin Yurou sambil tersenyum. Kau melakukan semua ini, tidak peduli seberapa bodohnya Lin Yurou, dia bisa melihat sesuatu. Bagaimana, apakah aku baik-baik saja? Li Dong tersenyum. Apakah Anda kenal Tuan Zhao? Lin Yurou bertanya. Mengakui. Petik 2. Li Dong mengangguk, saya seorang dokter yang sangat kuat. Zhao Sanhe memiliki penyakit mematikan sebelumnya. Saya menyembuhkannya, jadi dia berutang budi kepada saya. Petik 2. Dia masih tidak bisa memberitahu Lin Yurou tentang identitasnya, jadi dia harus berbohong. Lin Yurou merasa lega.
Ini dapat dianggap sebagai anugerah yang menyelamatkan jiwa. Tidak heran Zhao Sanhe akan datang sendiri, ternyata untuk membalas kebaikannya. Tapi kamu tidak membutuhkan dia untuk membeli perusahaan itu. Berapa biayanya? Ini adalah cara yang paling langsung dan efektif. Tidakkah kamu bertanya apa yang ingin saya lakukan ketika saya kembali? Saya berpikir untuk memulai sebuah perusahaan, tetapi terlalu merepotkan untuk mempersiapkan dari awal, jadi saya hanya mengakuisisi perusahaan ini. Petik 2. Li Dong meringkuk bibirnya. Siapa yang membuat bosmu begitu menyebalkan? Dia menggertakmu seperti itu, aku tidak mengerti. Petik 2. Lin Yurou merasa manis, dia menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan tidak percaya, hanya karena ini, kamu membeli perusahaan ini. Ya. Tapi aku selalu menemukan hal-hal yang sedikit aneh. Petik 2. Li Dong melihat sekeliling dan berkata dengan ringan, agak aneh. Kualitas kantor ini terlalu rendah untuk menandingimu. Petik 2. Lin Yurou terdiam. Kantor ini tidak layak menjadi begitu mewah, dan visi orang ini terlalu tinggi, bukan? Mengapa kamu tidak mengubah seseorang menjadi manajer umum? Saya khawatir saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Lin Yurou sedikit khawatir. Dia hanya seorang karyawan kecil, dan sekarang tiba-tiba menjadi bos perusahaan ini, mengatakan bahwa tidak ada tekanan adalah palsu. Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Li Dong tersenyum dan bertanya, saya telah menyelidiki. Perusahaan ini hampir tidak memiliki proyek sekarang. Anda hanya perlu menindaklanjuti proyek yang ditandatangani dengan Zhao Group. Ini seharusnya tidak membuat Anda stres, seperti untuk hal-hal lain. Orang-orang di bawah ini secara alami akan mengurusnya. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Li Dong, Lin Yurou merasa sangat masuk akal, jadi dia tidak banyak bicara. Aku akan pergi ke pantry untuk mengambil air. Merasa sedikit haus, Lin Yurou mengambil cangkirnya. Aku ikut denganmu. Li Dong tersenyum dan berdiri. Keduanya datang ke pantry. Baru mau masuk, tiba-tiba ada suara dari dalam. Pernahkah kamu mendengar? Perusahaan kami diakuisisi oleh Zhao Sanhe, dan Lin Yurou ditunjuk sebagai manajer umum olehnya. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Karyawan kita tidak akan dipecat, kan? Mungkin tidak. Ini hanya pergantian bos. Seharusnya eksekutif senior yang ingin dipecat. Bukan karyawan level bawah kita. Petik 2. Sekarang perusahaan telah mengubah bosnya. Berita tentang Lin Yurou menjadi manajer umum telah menyebar ke seluruh perusahaan. Setiap orang tidak memiliki niat untuk bekerja, dan mereka semua membicarakannya. Beberapa rumor yang buruk bagi Lin Yurou juga datang dari mulut beberapa orang yang peduli. Apakah Anda tahu bahwa bos tidak dapat membayar kembali pinjaman bank dan dia memindahkan perusahaan di bawah tekanan? Petik 2. Sekelompok karyawan wanita berkumpul di koridor, dan salah satu dari mereka secara misterius memperlakukan yang lain. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Seseorang bertanya. Tentu saja. Jangan lihat penampilan Lin Yurou yang lurus dalam balutan gaun modisnya. Faktanya, dia lebih tak tahu malu daripada orang lain. Petik 2. Apakah Anda tahu Qiu Hongtu dari Bank Timur? Wanita itu bertanya. Apa itu penting baginya? Apakah kamu tidak tahu bahwa Qiu Hongtu secara pribadi datang hari ini untuk mendesak bos untuk membayar kembali pinjaman? Tetapi apakah kamu tahu mengapa dia datang ke sini secara pribadi? Wanita itu membuat tampilan yang lebih misterius. Selera karyawan wanita lainnya telah terangkat. Kenapa? Katakan dengan cepat. Gosip adalah sifat wanita, desak seseorang. Saya mendengar bahwa Lin Yurou berselisih dengan presiden bank itu Qiu Hongtu, dan dia meminta Qiu Hongtu untuk datang untuk menagih hutang. Wanita itu berbisik, tidak mungkin. Beberapa karyawan wanita tampak kaget dan tidak percaya. Bab 27. Mengapa tidak? Wanita itu mencibir, dia tidak hanya memiliki kaki dengan Qiu Hongtu, tetapi juga dengan Zhao Sanhe, bos grup Zhao. Jika tidak, menurut Anda mengapa Zhao Sanhe datang mencarinya secara langsung hari ini?
Dan mengapa Zhao Sanhe langsung menunjuknya menjadi manajer umum? Aku tidak menyangka dia adalah orang seperti itu. Petik 2. Ya, saya biasanya melihatnya sebagai orang yang baik, tapi saya pikir dia adalah orang yang bersih dan mencintai diri sendiri. Mengenal orang lain, mengetahui wajah dan tidak mengetahui hati. Petik 2. Karyawan gadis itu mempercayainya, dan semakin membenci Lin Yurou di dalam hatinya. Lin Yurou berdiri di luar pantry, wajahnya sangat pucat. Dia memegang cangkir teh dengan erat dengan kedua tangan, dan persendiannya memutih. Tubuhnya sedikit gemetar, dia menatap Li Dong, menggertakkan giginya, air matanya mulai mengalir. Aku belum melakukan hal-hal ini, aku belum. Tamparan, cangkir teh di tangannya tergelincir dan jatuh ke tanah untuk dihancurkan. Melihat penampilannya, Li Dong merasa sangat tertekan, dan berkata dengan lembut kepadanya, aku tahu kamu tidak memilikinya. Kamu harus kembali ke kantor dulu. Aku akan mengurus masalah ini. Petik 2. Lin Yurou menatapnya, melihat belas kasihan di matanya, keluhan di hatinya tidak bisa membantu tetapi sedikit berkurang. Dia ragu-ragu, mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Melihat Lin Yurou pergi, mata Li Dong menjadi sangat dingin untuk sesaat. Siapa? Suara cangkir teh pecah mengejutkan karyawan wanita di dalam. Li Dong langsung masuk. Apa yang baru saja kamu katakan? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Suara yang tiba-tiba terdengar mengejutkan semua orang dan menatap mereka. Saya melihat seorang pria tampan berdiri di sana, menatap mereka dengan mata dingin. Siapa kamu? Apa yang baru saja kukatakan padamu? Wanita itu tampak seperti wajah mentah dan mendengus dingin. Mata Li Dong dingin, dia perlahan berjalan, melepaskan niat membunuh di tubuhnya, dan menyelimuti wanita itu. Katakan, siapa yang membuatmu mengatakan itu? Ketika kata-kata itu jatuh, suhu di sekitarnya mulai turun dengan tenang, dan karyawan wanita yang hadir merasa tenggorokan mereka tiba-tiba dipegang oleh tangan yang tidak terlihat dan tidak bisa bernapas. Secara khusus, karyawan wanita yang memfitnah Lin Yurou baru saja bertemu dengan mata Li Dong, matanya penuh kepanikan, hatinya tercabik-cabik, dan dia takut untuk buang air kecil. Mengatakan, karyawan wanita tidak dapat menahan rasa takut di hatinya, dan buru-buru berkata, ya Direktur Zong meminta saya untuk melakukan ini. Dia memberi saya 10.000 yuan dan berkata bahwa dia akan menghancurkan Lin Yurou. Petik 2. Li Dong mengangguk, menahan niat membunuhnya, dan berbalik untuk pergi. Karyawan wanita itu tampak ketakutan, baru saja mereka merasa hampir mati. Pria ini benar-benar menakutkan. Pengawas jam sedang mengemasi barang-barang di kantornya. Setelah Wang Lin setuju untuk menjual perusahaan kepada Zhao Sanhe, dan Zhao Sanhe membiarkan Lin Yurou menjadi manajer umum, dia tahu bahwa perusahaan tidak memiliki tempat untuk dirinya sendiri. Jadi sebelum pergi, dia mengeluarkan 10.000 yuan untuk membiarkan orang pergi kemana-mana untuk mempromosikan berita bahwa Lin Yurou memiliki hubungan dengan Zhao Sanhe dan Qiu Hongtu. Dia hanya ingin membuat Lin Yurou jijik untuk memuaskan hasrat sesat batinnya. Sekarang saya kira Lin Yurou telah mendengar desas-desus ini, saya benar-benar ingin melihat betapa marahnya dia. Petik 2. Direktur Zong bergumam pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya, tampaknya kecewa. Kemudian dia menjadi bangga lagi. Bagaimanapun, dia merasa sangat bangga melakukan hal seperti itu sebelum pergi. Kuncinya adalah belum ada yang bisa menemukannya. Akhirnya, Direktur Zong mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi. Bang! Namun, saat dia berjalan ke pintu, tiba-tiba ada ledakan dari pintu kantor. Seluruh pintu terbang langsung, menabraknya, dan pintu itu jatuh ke tanah dengan parah. Au! Direktur Zong menjerit seperti babi. Li Dongda masuk, membuka pintu kantor, meraih kerah Direktur Zong, dan mengangkatnya. Kamu menghasut kata-kata yang memfitnah Lin Yurou di luar. Dia perlahan menerapkan kekuatan, kaki Direktur Zong meninggalkan tanah, dan dia terus mengayuh secara acak.
Wajah Direktur Zong memerah, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Menghadapi mata dingin Li Dong, dia hampir takut untuk buang air kecil, jadi dia mengangguk dan mengaku. Mata Li Dong sangat menakutkan, pada saat ini, dia seperti menghadapi momok. Li Dong mengangguk dan berjalan keluar langsung menggendongnya. Segera, orang-orang dari seluruh perusahaan dipanggil di aula konferensi besar. Aula konferensi ini cukup besar untuk menampung lebih dari 100 orang, dan tidak tampak ramai. Semua orang berbicara, dan beberapa orang memiliki kekhawatiran di wajah mereka. Barusan saya ganti bos dan kumpul semua, apakah karena PHK tidak memungkinkan? Semuanya, diam. Alasan mengapa semua orang dipanggil bersama adalah untuk mengklarifikasi satu hal. Petik 2. Pada saat ini, Li Dong perlahan berjalan ke atas panggung. Siapa orang ini? Saya tidak tahu, itu bukan perusahaan kami, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Aku ingat, bukankah Direktur Zong baru saja dipukuli olehnya? Semua orang berbicara banyak. Li Dong menekan tangannya ke bawah, diam. Petik 2. Suaranya dengan keagungan yang tak terbantahkan, dan semua orang segera diam. Perkenalkan diri saya. Nama saya Li Dong. Saya adalah teman General Manager Lin Yurou dan konsultan kehormatan perusahaan di masa depan. Petik 2. Lin Yurou mau tak mau memutar matanya saat mendengar ini di antara hadirin. Jelas dia adalah bos di belakang perusahaan, tetapi dia menyebut dirinya sebagai konsultan kehormatan. Inilah ritme menjadi penjaga toko. Tanpa menunggu orang lain berbicara, Li Dong terus berbicara. Saya berada di perusahaan hari ini dan mendengar beberapa desas-desus tentang manajer umum Lin. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa seseorang berada di belakang layar dan dengan jahat menyebarkan desas-desus untuk memfitnah. Dia berhenti di sini, berjalan langsung dari panggung, dan menyeret Direktur Zong ke atas. Semua orang memandang Direktur Zong dengan ekspresi terkejut. Celepuk. Direktur Zong tiba-tiba berlutut ke arah Lin Yurou. Dan dia mulai menamparkan dirinya sendiri. Yurou, maafkan aku, akulah yang terobsesi dengan hatiku, dan aku membiarkan orang menyebarkan rumor itu. Aku bukan manusia, tolong maafkan aku. Segera setelah itu, dia akan mengundang orang untuk menyebarkan desas-desus, dan semua hal yang memfitnah Lin Yurou dengan jahat diberitahukan. Setelah mendengarkannya, semua orang tercengang. Banyak karyawan yang salah paham dengan Lin Yurou pada saat ini akhirnya melepaskannya. Biarkan saya katakan, bagaimana mungkin Lin Yurou menjadi wanita vulgar seperti itu yang memuja uang? Ternyata Direktur Zong menginstruksikan orang untuk memfitnahnya dengan jahat. Petik 2. Menjijikkan. Saya tahu bahwa Direktur Zong bukan orang baik. Orang seperti ini harus dibawa ke sasaran, dan hidup adalah buang-buang udara. Petik 2. Mata semua orang penuh dengan jijik ketika melihat Lin Yurou. Sekarang tampilan ini segera berubah menjadi kasihan yang tertekan. Gadis yang baik hati, tetapi beberapa orang rela disakiti, terlalu tidak manusiawi. Bab 28. Li Dong melangkah ke atas panggung. Melihat sekeliling semua orang, dia berkata dengan dingin, mengingat apa yang dilakukan Direktur Zong, perusahaan memutuskan untuk memecatnya. Semua yang terlibat dalam masalah ini akan diberhentikan dan tidak pernah dipekerjakan. Kata-kata jatuh. Ekspresi para karyawan wanita di antara hadirin merasa malu. Rasa penyesalan di hati. Faktanya, Li Dong tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi perusahaan ini tidak lagi mempekerjakan orang-orang ini. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagi mereka di seluruh kota Donghai. Akhirnya tiba waktunya untuk pulang kerja. Li Dong mengemudikan domba kecil itu dan mengerutkan kening. Lagi pula, kamu adalah bos sebuah perusahaan sekarang. Kamu selalu mengendarai mobil seperti ini, jadi harganya turun. Lin Yurou duduk di belakang dan mau tak mau memutar matanya. Tidak buruk jika kamu harus mengemudi, itu lebih baik daripada berjalan kaki, kan? Sebelum Lin Guodong lumpuh,
taraf hidup keluarga Lin Yuro masih bisa diterima. Namun sejak kelumpuhan, kondisi kehidupan keluarga Lin menjadi sangat sulit. Jika bukan karena kenyamanan pergi bekerja, Lin Yuro tidak ingin menghabiskan uang untuk mobil listrik ini pada saat itu. Baginya, cukup memiliki mobil untuk pergi bekerja. Tapi Li Dong menggelengkan kepalanya, "Tidak, mobil seperti ini tidak baik untukmu. Besok aku akan mengajakmu membeli mobil roda 4. Hah? Lin Yuro menggelengkan kepalanya dengan cepat. Yah, betapa mahalnya membeli mobil, harganya 180.000 di setiap belokan, jadi jangan buang uangmu. Dalam kognisinya, mobil adalah 180.000 yang biasa terlihat di jalan, dan dia tidak pernah berpikir untuk bergerak ke arah mobil mewah. Meskipun kamu harus tahu cara menabung, kamu tidak bisa memperlakukan dirimu sendiri dengan buruk. Li Dong berkata dengan wajah serius, kamu harus ingat bahwa kamu sekarang adalah bos dari perusahaan grup dengan lebih dari 100 juta yuan. Pikirkanlah, jika kamu masih mengendarai mobil seperti itu untuk pergi bekerja, itu akan merusak citra perusahaan. Semakin besar Anda, apakah Anda ingin orang lain menertawakan Anda? Selain itu, mobil tidak akan menghabiskan banyak uang. Petik 2. Lin Yuro tidak mengatakan apa-apa. Segala sesuatu yang dia alami hari ini membuatnya masih merasa seperti mimpi. Siang hari ini, dia masih seorang karyawan kecil di sebuah perusahaan, tetapi sekarang dia telah menjadi bos. Dan masalah besar keluarga Su tampaknya berangsur-angsur menjauh darinya. Dan kaki ayahnya. Semuanya perlahan bergerak ke arah yang baik. Pria yang membawa semua perubahan ini adalah pria di depannya. Lin Yuro sedikit tergerak di dalam hatinya, dan berkata dengan lembut, Li Dong, terima kasih. Sama-sama. Li Dong bercanda, jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, Anda dapat bekerja keras untuk saya dan mencoba membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat. Petik 2. Ya, bos. Lin Yuro bersenandung. Ketika kembali di tengah jalan, Lin Yuro tiba-tiba menunjuk ke sisi jalan. Hei, lihat, orang-orang itu terlihat sangat familiar. Li Dong sedikit melambat, menoleh dan melihat ada beberapa pengemis yang mengemis di pinggir jalan. Pengemis ini berbulu, dengan tangan dan kaki patah, dan tampak sangat menyedihkan. Li Dong bisa tahu sekilas, salah satu pengemis itu benar-benar mengenalnya. Ada bekas luka di wajahnya, yang persis bekas luka anjing yang berlari di depan Suping. Bukankah itu saudara Scar? Bagaimana dia bisa menjadi pengemis? Lin Yuro tampak bingung. Mantan Dao Scar sangat cantik, mengikuti Suping, dia melakukan kejahatan di mana-mana, dan banyak orang telah diganggu olehnya. Tapi sekarang terlihat sangat menyedihkan. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, apa yang aneh tentang ini? Kamu lupa bahwa Suping disela olehku. Seharusnya karena mereka ditegur karena penjaga yang lemah setelah mereka kembali, dan kemudian mereka diinterupsi oleh keluarga Su dan melemparkan mereka ke jalan. Ia berjuang sendiri. Petik 2. Lin Yuro mengangguk. Meskipun dia sedikit berbelas kasih, dia tidak bodoh. Dia belum melupakan adegan di mana Scar menamparkan ibunya. Hampir menangkapnya. Orang-orang ini telah jatuh ke dalam nasib saat ini, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Lupakan saja, ayo pergi. Lin Yuro berkata kepada Li Dongdao tanpa pergi untuk melukai mereka. Li Dong berhenti. Ada sebuah pikiran yang tiba-tiba muncul di benaknya. Kemudian dia mengemudikan mobilnya menuju Scars. Hei, apa yang kamu lakukan? Lin Yuro sangat terkejut. Li Dong mengemudikan mobil dan berhenti di depan mereka. Scar memegang baskom besi di tangannya, dia belum makan apapun selama seharian. Semua barang pengemis diberikan kepada saudara di belakangnya. Kaki saudara yang patah itu mulai meradang, dan sekarang dia demam tinggi. Jika dia tidak segera berobat, dia mungkin tidak akan bertahan selama 2 hari. Mereka membawa saudara itu ke rumah sakit, tetapi penjaga keamanan di rumah sakit mengusir mereka dan mencegah mereka masuk. Dengan emosi putus asa,
Semua orang berkeliaran di sekitar kota Donghai, menunggu takdir mereka. Merasakan sebuah mobil berhenti, Scar buru-buru mengangkat beberapa baskom besi. Beri aku sedikit, kasihanilah kami, orang baik akan hidup aman. Petik 2. Yang lain juga dengan cepat mengangkat baskom besi. Mereka tidak berani melihat ke atas, karena mereka takut akan dikenali dan dipukuli sampai mati. Pada akhir hari ini, apakah kamu pernah memikirkannya ketika kamu melakukan kejahatan? Tiba-tiba, suara samar datang dari telingaku. Kedengarannya akrab. Scar tiba-tiba mendongak dan melihat Li Dong menggendong Lin Yurou dengan mobil listrik. Ini kamu, wajah Scar segera berubah. Terutama menatap mata Li Dong, penuh ketakutan dan keputusasaan. Beberapa orang lain juga melihat ke atas dan melihat Li Dong, juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Kami sudah berada di bidang ini, apakah kamu akan membunuh mereka semua? Tanya Scar putus asa. Li Dong tersenyum ringan dan melihat bekas luka dari tingkat tinggi. Ketika kamu menggertak ibu dan anak perempuan mereka, mengapa kamu tidak mengharapkan hari seperti itu di masa depan? Sekarang berpikir tentang memohon belas kasihan. Scar tiba-tiba terdiam. Karena dia juga harus mengakui bahwa hal-hal yang dia lakukan dengan Su Ping di masa lalu adalah hal yang sial. Langit marah dan orang-orang mengeluh. Sekarang mereka jatuh ke bidang seperti itu, mereka semua adalah pembalasan. Kamu bekerja sangat keras untuk keluarga Su, tetapi mereka memotong tangan dan kakimu dan membuangnya. Apakah kamu membenci mereka? Li Dong tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, kebencian yang kuat tiba-tiba muncul di mata Scar. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Tentu saja mereka membencinya. Benci keluarga Su, benci Su Jiangwo. Meskipun Li Dong telah mengalahkan mereka, mereka tidak membenci Li Dong karena mereka tidak sebaik yang lain. Tetapi keluarga Su berbeda. Mereka telah bekerja untuk keluarga Su selama bertahun-tahun dan telah melakukan banyak hal yang merugikan tanpa penghargaan dan kerja keras. Namun, Su Jiangwo langsung memerintahkan mereka untuk diinterupsi dan dibuang ke jalan. Mereka kedinginan, dan bahkan lebih kesal. Saya tidak sabar menunggu keluarga mereka meninggal. Petik 2. Scar menggeram dengan kebencian yang tak tertandingi. Lalu, apakah kamu ingin balas dendam? Sudut mulut Li Dong terangkat sedikit. Bab 29. Bekas luka tercengang. Meskipun mereka membenci keluarga Su sampai mati, tapi mereka bahkan tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Saya tidak berani memikirkannya. Ini sangat sederhana, karena mereka telah diganggu sekarang, dan mereka telah menjadi pengemis yang paling rendah hati. Bahkan jika seorang anak bisa menggertak mereka, bagaimana dia bisa membalas dendam? Selain itu, bahkan jika tangan dan kaki mereka tidak terganggu, mereka masih hanya beberapa semut sepele di depan keluarga Su. Lalat capung mengguncang pohon atas kebijakannya sendiri. Jika kamu di sini untuk menertawakan kami, maka kamu telah melakukan apa yang kamu inginkan. Hari ini, saudara-saudara kita telah jatuh ke ladang seperti sekarang ini, dan itu adalah kesalahan kita sendiri. Petik 2. Scar menundukkan kepalanya dan berkata, kamu tidak ingin balas dendam. Untuk apa melapor? Hanya mengandalkan beberapa tangan dan kaki kita yang patah. Scar menertawakan dirinya sendiri, lalu menatap Liu Dong, kamu telah menyinggung keluarga Su. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan kota ini dengan cepat, jika tidak, saya khawatir Anda tidak tahu bagaimana cara mati. Petik 2. Betulkah? Li Dong tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, selama aku mau, aku bisa meruntuhkan keluarga Su kapan saja. Hanya kamu. Scar terlihat tidak percaya. Bagaimana jika grup Zhao ditambahkan? Li Dong bertanya dengan tenang. Apa? Mata Scar melebar dan menatap Li Dong, apakah kamu dari grup Zhao? Itu dia. Petik 2. Li Dong mengangguk, bagaimana, apakah kamu ingin balas dendam? Jika kamu memiliki ide ini, aku bisa memberimu kesempatan. Petik 2.
Bekas luka beberapa orang saling memandang. Jika itu adalah grup Zhao, mereka benar-benar akan memiliki kemampuan untuk mematahkan pergelangan tangan mereka dengan keluarga Su. Tapi segera mereka kehilangan ide ini. Karena mereka semua tidak berguna sekarang. Seolah melihat melalui pikiran Scar dan yang lainnya, Li Dong berkata, cedera di tubuhmu bukanlah masalah besar, aku bisa membantumu menyembuhkannya. Petik 2. Apa yang kamu katakan itu benar. Bekas luka segera bersemangat, dia tidak ragu-ragu, dan kepalanya mengetuk tanah. Jika kamu bisa menyelamatkan saudaraku dan menyembuhkan kami, hidupku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Petik 2. Jika demikian, siapa yang ingin jatuh ke ujung ini? Kami juga. Petik 2. Yang lain dengan cepat menunjukkan kesetiaan mereka, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Kalau begitu kamu pergi ke grup Zhao, aku akan memberitahumu, seseorang akan menempatkanmu di sana. Petik 2. Li Dong tersenyum, tidak lagi berkata apa-apa, dan pergi dengan mobil listriknya. Melihat Li Dong pergi, wajah Scar dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka diselamatkan. Lin Yuro berkata beberapa kali di kursi belakang mobil listrik. Apakah Anda ingin bertanya, mengapa saya harus membantu mereka? Li Dong tiba-tiba berbicara. Lin Yuro mengangguk, dan berkata dengan lembut, orang-orang itu telah melakukan begitu banyak hal buruk dan membantu mereka. Bukankah mereka akan membantu si penjahat? Di matanya, benar dan salah sesederhana hitam dan putih. Tapi mereka juga menerima hukuman yang pantas mereka terima, bukan? Li Dong berkata dengan lembut, selain itu, kamu telah menjadi bos dari perusahaan grup. Di masa depan, kamu akan menghadapi orang dan peristiwa yang semakin rumit, serta berbagai bahaya. Petik 2. Saya tidak bisa melindungi Anda 24 jam sehari, begitu juga dengan bibi dan paman. Ketika Anda mengendalikan sejumlah uang dan kekuasaan, dosa akan ada pada Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Jika mereka dapat digunakan oleh saya, maka aku bisa melindungimu. Petik 2. Rencananya sederhana. Tidak peduli siapa Scar mereka sebelumnya, selama dia mau menyerahkan diri. Kemudian, Li Dong akan mereformasi mereka, melatih mereka, dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Adapun apakah mereka setia atau tidak, Li Dong tidak peduli sama sekali, karena dia sangat percaya bahwa di bawah pelatihannya, orang-orang ini akan menjadi sangat setia. Kalau tidak, Dewa Perang Timurnya yang bermartabat akan terlalu naif. Segera, Li Dong membawa Lin Yuro kembali ke rumah. Lin Yuro telah meminta Li Dong untuk tidak memberitahu orang tuanya apa yang terjadi hari ini, dan Li Dong tidak keberatan. Begitu saya masuk, saya mencium aroma makanan. Baunya enak sekali. Apa yang bibi buat enak hari ini? Li Dong menghentikan mobil, berteriak berlebihan, dan berjalan masuk dengan tawa lebar. Kamu kembali, cuci tanganmu dan makan. Liu Jing menjulurkan kepalanya ke dapur dan berkata sambil tersenyum. Di meja makan, selera makan Li Dong masih sangat bagus. Seperti hantu lapar yang terlahir kembali, Liu Jing dan Lin Guodong sama-sama tersenyum. Mereka semua merasa bahwa Li Dong tidak sok, sangat lugas, dan pria yang baik. Sejak Li Dong datang, Liu Jing sekarang memasak 2 atau 3 hidangan lebih banyak setiap hari dari sebelumnya. Tentu saja, ini juga karena kartu bank yang diberikan Li Dong padanya sebelumnya. Setelah kartu hitam Qiu Hongtu dikembalikan ke Li Dong memberikannya kepada Liu Jing. Sekarang setiap kali Liu Jing pergi ke bank, orang-orang di bank menawarkannya kepada leluhurnya. Hanya bercanda. Siapa yang berani menyinggung orang yang memegang kartu hitam 001? Bahkan jika Qiu Hongtu melihat Liu Jing, dia harus menghormati 3 poin. Yuro, kenapa kamu pergi bekerja lagi sore ini? Ada apa? Liu Jing bertanya dengan cemas. Di sore hari, dia dan Lin Guodong berada di lantai atas, jadi ketika Wang Lin datang untuk mencari Lin Yuro, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Lin Yuro lah yang pergi ke perusahaan untuk menelepon Liu Jing sebentar.
Jadi Liu Jing sedikit khawatir. Lin Yurou dipecat, kenapa dia lari lagi? Putrinya terlalu jernih, terlalu baik, dan mudah diganggu oleh orang lain. Tidak apa-apa Bu, semuanya sudah teratasi, dan saya dipromosikan. Lin Yurou memberi Liu Jing dan Lin Guodong makanan, dan berkata sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tidak mengatakan bahwa dia telah menjadi bos perusahaan grup secara langsung, yang akan menakuti orang tuanya. Aku akan memberitahu mereka nanti ketika aku punya kesempatan. Dia menoleh dan melirik Li Dong yang sedang melahapnya, dan beruntung dia ada di dalam hatinya. Saya ragu-ragu dalam hati saya apakah akan memberinya sepotong daging sebagai hadiah. Bibi, jangan khawatir. Denganku, tidak ada yang akan menggertaknya. Petik 2. Li Dong menelan makanan dan berkata sambil tersenyum. Liu Jing tersenyum dan memberi Li Dong sepotong iga besar. Tentu saja aku lega denganmu, datang dan makan lebih banyak daging. Petik 2. Terima kasih, Bibi. Li Dong tampak terkejut. Liu Jing memandang Li Dong dan berkata dengan takjub, ya, Xiao Dong, apakah kamu ada di perusahaan Yurou sore ini? Benar. Li Dong mengangguk. Kalau begitu bos di perusahaannya akan membiarkanmu tinggal di sana. Aku tidak mengganggu pekerjaan mereka, jadi tidak apa-apa untuk tinggal sebentar. Petik 2. Liu Jing dan Lin Guodong saling memandang, dan keduanya melihat senyum di mata masing-masing. Di mata mereka, semakin Li Dong mengikuti Lin Yurou, semakin bahagia mereka. Yang terbaik adalah mereka berdua mulai berkencan sekarang, dan akan lebih baik jika nasi dimasak sesegera mungkin. Terima kasih, Xiao Dong, kedatanganmu telah membuat perubahan besar dalam keluarga kami. Jika bukan karena kamu, keluarga kami tidak akan tahu seperti apa sekarang. Petik 2. Liu Jing tampak bersyukur dan otentik. Bibi, mengapa kamu mengatakan ini lagi? Li Dong tersenyum dan berkata, itu kalimat yang sama, jika kamu tertarik, masak saja beberapa hidangan enak untukku. Petik 2. Bab 30. Setelah makan malam, keluarga itu duduk di ruang tamu dan menonton TV sebentar. Li Dong pergi ke ruang belajar di lantai 2 dan terus membantu Lin Guodong dengan akupuntur. Meskipun dia yakin, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kaki Lin Guodong. Tetapi tidak realistis untuk menginginkan Lin Guodong berdiri sekaligus. Ini akan memakan waktu. Tidak ada kata untuk satu malam. Dini hari berikutnya, Li Dong mengirim Lin Yurou ke perusahaan dan langsung ke grup Zhao. Saya meminta beberapa pengemis untuk datang ke sini kemarin, bagaimana dengan mereka? Li Dong langsung menemukan Zhao Sanhe. Saudaraku, saya telah mengatur agar orang-orang itu tinggal di sebelah perusahaan. Petik 2. Zhao Sanhe buru-buru berkata, tapi kakak tertua, beberapa orang itu semuanya telah terganggu. Dari penampilanmu, sepertinya mereka sangat menghargai mereka. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu tidak terlalu penting, itu hanya tidak disengaja. Lagi pula, menganggur juga menganggur. Mari kita lihat apakah kita bisa melatih beberapa pemain bagus dan melindungimu. Petik 2. Zhao Sanhe segera tergerak. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Tidak ada keraguan bahwa nilai kekuatan seseorang yang dapat membiarkan saudara Dao mengikuti secara sukarela benar-benar tidak diragukan lagi. Jika kakak tertua secara pribadi menyetelnya, kekuatan tempurnya pasti sangat kuat. Segera, di bawah kepemimpinan Zhao Sanhe, Li Dong datang ke kediaman mereka saat ini di Daoskar. Setelah menempatkan mereka kemarin, Zhao Sanhe membawa seorang dokter swasta untuk membantu mereka merawat mereka. Demam tinggi yang tadinya tidak kunjung reda, kini sudah turun dan ciri-ciri hidupnya sudah stabil. Dan memakai baju baru dan mandi, tanpa wajah kusut dan abu-abu dari rasa malu sebelumnya. Dan tangan dan kaki mereka yang patah juga diambil oleh dokter, tetapi itu adalah mimpi bodoh untuk ingin pulih dalam waktu singkat. Tak hanya itu, tanpa perawatan khusus, meski sudah sembuh, ia tetap akan menderita cacat ringan.
Bekas luka sedang berbicara, mereka berhenti ketika melihat Li Dong dan Zhao Sanhe masuk. Mereka memandang Li Dong dengan penuh rasa terima kasih. Kalau bukan karena Li Dong, mereka masih akan mengemis di jalan. Kakak yang demam tinggi itu mungkin tidak bisa bertahan sekarang. Dapat dikatakan bahwa Li Dong memberi mereka kehidupan kedua dan penyelamat. Aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Petik 2. Li Dong memandang Daoskar dan yang lainnya dengan suara tenang. Ketika kamu membuat keputusan untuk datang ke sini kemarin, kamu menjual hidupmu kepadaku. Petik 2. Saya tidak peduli apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, tetapi sekarang saya di sini, saya hanya memiliki 2 persyaratan untuk Anda. Petik 2. Ketaatan dan kesetiaan. Scar dan yang lainnya menatapnya, tidak berbicara, dan mendengarkan dengan tenang. Karena mereka tidak bisa membantahnya. Tanpa kebaikan Li Dong kemarin, tak satu pun dari mereka bisa lolos dari kata kematian. Mungkin kamu tidak mempedulikannya di hatimu, tapi itu tidak masalah. Kamu akan menemukan bahwa kamu hanya mayat berjalan ketika lukamu sembuh. Petik 2. Suara Li Dong membawa kekuatan yang tak terlukiskan. Aku akan membuatmu terlahir kembali dan memiliki kekuatan di luar imajinasimu. Ketika saatnya tiba, kamu hanya ingin menghancurkan keluarga Su. Petik 2. Sanhe, suruh turun dan siapkan terapi diet terbaik untuk mereka. Aku ingin mereka pulih secepat mungkin. Petik 2. Li Dong berkata, menatap Zhao Sanhe. Iya kakak. Zhao Sanhe mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Tetapi pada saat ini, Scar dan yang lainnya benar-benar terpana. Di mataku, aku tidak percaya. Beberapa orang saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Baru saja, mereka mendengar sesuatu. Zhao Sanhe sebenarnya menyebut Li Dong sebagai kakak tertua. Tatapan hormat itu jelas bukan kepura-puraan, karena Scars melihat pemujaan fanatik di mata Zhao Sanhe barusan. Ini seperti melihat idola Anda. Siapa orang yang bisa menjadikan Zhao Sanhe sebagai kakak tertua? Scar takut ketika dia memikirkan masalah yang dia bawa seseorang untuk menemukan orang ini sebelumnya. Jika Li Dong menembak mereka saat itu, mungkin mereka tidak akan sesederhana mematahkan tangan dan kaki mereka. Saya khawatir mereka akan menutup mata. Li Dong mengabaikan keterkejutan mereka, dan kemudian dia menggunakan jarum emas untuk melemparkan jarum ilahi Tai untuk membantu bekas luka mereka memperbaiki meridian tangan dan kaki yang rusak. Setelah melakukan ini, Li Dong tidak tinggal di sini dan pergi dan kembali ke perusahaan. Itu hanya waktu untuk makan siang. Ayo makan di luar. Li Dong langsung pergi ke kantor Lin Yurou, tersenyum tulus. Pada saat ini, Lin Yurou masih sibuk di mejanya. Mengangkat kepalanya ketika dia mendengar ini, dia sedikit bingung. Sebelum Anda menyadarinya, apakah sudah waktunya makan? Lin Yurou berdiri, ayo pergi ke kafetaria perusahaan untuk makan. Dia adalah orang yang hemat, dia tidak pernah makan di restoran di luar, dan biasanya menetap di kafetaria perusahaan. Itu murah dan menghemat waktu. Bagaimana tentang itu? Petik 2. Li Dong mengerutkan kening. Makanan di kafetaria tidak enak, aku akan mengajakmu makan. Petik 2. Ngomong-ngomong, bawa kamu beli mobil. Hah? Mata Lin Yurou melebar, apakah kamu serius? Dia berpikir bahwa Li Dong baru saja berbicara tentang membeli mobil kemarin. Sebaliknya, Li Dong berkata dengan tergesa-gesa, cepat, seorang manajer umum yang bermartabat masih mengendarai mobil listrik yang rusak untuk bekerja. Tidak malu. Petik 2. Tak berdaya, Lin Yurou harus merapikan dan mengikuti Li Dong keluar. Setelah makan di restoran elegan di luar, Li Dong membawa Lin Yurou langsung ke toko mobil 4S. Semua jenis toko mobil ada di sekitar jalan ini. Li Dong melihat sekeliling, dan mengantar Lin Yurou ke sebuah toko mobil Audi. Memarkir mobil dan keduanya datang ke aula penjualan. Saya melihat sekelompok gadis muda dan cantik mengobrol di depan meja resepsionis. Ketika gadis-gadis itu melihat Li Dong dan Lin Yurou masuk,
mereka hanya melirik mereka, lalu melengkungkan bibir mereka, tetapi mengabaikan mereka dan terus mengobrol. Lin Yurou sedikit mengernyit. Orang-orang ini di sini untuk melayani mereka. Sikapnya terlalu buruk. Dia ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat Li Dong hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lupakan saja, itu sifat manusia. Petik 2. Sebenarnya, bukan untuk menyalahkan gadis-gadis itu karena mengabaikan orang, hanya saja pakaian Li Dong dan Lin Yurou terlalu biasa. Sepintas, ada dua penerima upah, berapa banyak dari orang-orang ini yang kaya? Berapa banyak orang yang mampu membeli mobil Audi? Meskipun Li Dong berkata begitu, Lin Yurou masih merasa sangat kesal. Mereka semua adalah orang-orang yang berpikiran rendah. Li Dong tersenyum dan berkata, tidak bersalah untuk marah pada mereka. Lagi pula, mereka juga ingin menghasilkan uang. Mendandani dengan apa yang kita kenakan adalah jenis yang tidak terjangkau, jadi mereka tidak akan membuang waktu untuk kita. Ini aku, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tentu saja dia tidak akan peduli jika dia sendirian. Tapi gadis-gadis itu jelas tidak memandang rendah diri mereka sendiri, tetapi memandang rendah Li Dong, dan dia sangat kesal. Dia bahkan tidak mengetahuinya, tetapi hanya dalam beberapa hari, Li Dong secara tidak sadar telah menempati tempat di hatinya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.